Baik, berjumpa lagi dengan saya di channel Maya Sunda. Seperti biasa teman-teman, saya akan memberikan pembacaan untuk para zodiak. Tetapi kali ini yang akan saya tarik untuk perasaanmu dan perasaan si dia. Siapapun dia yang terhubung denganmu, yang berdealing denganmu. Apakah ini energi pasanganmu, kekasihmu, atau orang yang dealing dengan kamu nih. Kamu dan dia akan saya tarik perasaannya di minggu ini. Begitupun orang-orang yang terhubung dengan kamu ya. Untuk yang lajang dan juga yang cover. Namun, kembali lagi saya ingatkan, pembacaan ini bentuknya general. Reading ya, jadi untuk pembacaan umum. Silahkan ambil saja yang paling beresonansi. Serta anggap saja sebagai hiburan. Dan kita langsung saja masuk ke dalam pembacaan untuk zodiak Scorpio. Oke, para Scorpio seperti apa ya perasaanmu dan si dia? Apa yang dirasakan kamu dan juga apa yang dirasakan si dia. Kita lihat nih untuk para Scorpio. Silahkan pikirkan orang yang kau fokuskan ya. Semoga tertarik energi kamu di sini. Dan akan saya bagi menjadi dua bagian untukmu dan juga untuk si dia. Yang couple, kemudian juga yang lajang. Oke, dua bagian ya. Untukmu dan si dia. Para Scorpio. Dan kita shuffle duanya ya. Keduanya, mohon maaf. Keduanya. Kita tarik di sini. Untuk para Scorpio. Sudah ada justice di sini. Tapi justice ya para Scorpio ini terjungkir ya. Kemudian juga ada 4 tongkat. Kemudian juga ada 9 tongkat di sini. Dan kita lihat untuk kartu berikutnya sudah ada di Chariot. Di Chariot, kemudian juga 4 pedang. Ada juga Knight of Cups. Oke, para Scorpio. Ini untuk para Scorpio, kuatnya yang lajang terlebih dahulu deh. Untuk para Scorpio yang lajang terlebih dahulu ya. Saya melihat di sini ada kartu Justice ya, ada kartu Justice. Artinya apa? Artinya untuk kamu dan si dia ini seperti sama-sama apa ya? Sama-sama tertarik gitu energinya di sini. Atau dua-duanya seperti bisa nggak seimbang ya. Untuk para Scorpio ini untuk yang lajang terlebih dahulu. Karena saya melihat khususnya untuk kartu-kartu ini seperti lebih bisa membawa dinamika emosional ya, dinamika emosional yang jauh lebih dalam di sini sampai terjungkir kartu keseimbangan. Ini seperti ada pertemuan energi. Ketika hadir di pertemuan dua energi, ini seringkali memicu koneksi yang kuat. Tapi juga cukup lumayan menuntut kehati-hatian. Agar apa? Agar tidak saling memicu rasa curiga, kemudian juga agar dua-duanya itu nggak gengsi gitu. Untuk para Scorpio ya. Sementara perasaanmu terhadap si dia, perasaan Scorpio terhadap seseorang, terhadap si dia, saya melihat Scorpio ini sedang atau bisa merasakan ketertarikan yang sangat kuat ya. Kemudian juga adanya rasa penasaran yang mendalam. Bahkan juga ada keinginan besar buat mengenal gitu ya, buat mengenal pribadi si dia, seseorang itu jadi lebih jauh gitu. Atau di sini kamu ingin membawa komunikasimu ini ke tingkat yang lebih serius. Para Scorpio. Tapi di sisi lain, kamu di sini pasti menahan diri. Karena apa? Karena takut salah melangkah.
Atau di sini karena takut terlihat terlalu agresif ya. Jadi Scorpio ini gengsi juga. Gengsi juga ya. Kamu di sini takut salah melangkah, atau di sini kamu takut terlihat eh jauh lebih agresif di mata si dia ini, di mata seseorang ini gitu ya. Untuk para Scorpio. Nah, kemudian juga jika kita tarik perasaan si dia terhadap kamu, saya melihat seseorang memiliki perasaan yang sama. Dia merasa nyaman. Bahkan juga seseorang tertarik di sini. Utamanya tertarik dengan kemisteriusannya para Scorpio ini gitu. Ya. Bahkan juga seseorang di sini bisa tertarik dengan ketenangan yang kamu tampilkan. Jadi saya melihat ada seseorang atau si dianya kamu ini seperti ada perasaan kagum juga, ya, kagum atas apa? Atas kemandirian kamu gitu. Atas kemandirian kamu. Tapi meskipun begitu, si dia juga tetap ya memproses banyak hal gitu di kepalanya, di pikirannya. Sehingga untuk para Scorpio ini, kamu gak usah aneh jika seseorang yang terhubung denganmu sehingga gitu. Terkadang berpikirnya itu berbeda dengan kamu. Atau mungkin kamu sesekali melihat sikap si dia itu kadang hangat ya. Tapi terkadang juga bisa mendadak berubah menjadi dingin atau distributif gitu. Untuk para Scorpio ya. Nah, jika untuk para Scorpio yang masuk dalam fase seperti ini, antara kamu dan si dia ini memang ada tantangan ya. Jadi tantangan bersama gitu ya. Untuk para Scorpio. Tantangannya apa? Tantangannya saya melihat di sini gengsi. Adanya gengsi dan saling menunggu siapa yang bakal bergerak lebih dulu. Kemudian juga sering kali kalian ini saling bertukar tatap atau bahkan sinyal kode-kodean, tetapi sama-sama enggan menurunkan pertahanan masing-masing. Untuk para Scorpio ini, ya. Jika para Scorpio yang ingin dekat dengan seseorang, mungkin kamu ya harus bisa mencoba menurunkan sedikit tembok pertahanan. Jadi tembok pertahanan dalam arti kata pertahanan emosional kamu di sini, para Scorpio. Apakah di sini kamu yang harus memulai komunikasi dengan topik yang ringan ya, tapi tanpa terkesan apa? Tapi tidak terkesan mengintegrasi dia gitu. Agar si dianya itu merasa aman untuk membuka diri secara perlahan. Untuk para Scorpio. Kemudian jika di sini para Scorpio ingin menelusuri ya aspek tertentu dari kedekatan kamu atau bahkan dari hubungan ini, saya melihat ini potensi ya. Ini lebih kepada potensi. Potensinya lebih kepada hambatan komunikasi di sini. Hambatan komunikasi untuk para Scorpio ya. Ini perasaanmu dan si dia, apalagi para Scorpio yang lajang di sini, atau para Scorpio yang sedang ingin dekat dengan seseorang. Nah, perasaannya seperti ini, para Scorpio ya. Dan kemudian juga bagaimana jika untuk para Scorpio yang couple, yang berpasangan. Untuk para Scorpio yang berpasangan, kita lihat dengan siapapun kamu berdealing ya, yang berpasangan, mau itu dengan pasanganmu, dengan kekasihmu berarti. Pokoknya kamu yang terhubung dengan seseorang. Kita lihat ada kartu-kartu apa nih? Ada Emperor ya di sini. Ada Emperor. Kemudian juga ada The Star. Kemudian juga ada Age of Pentacle. Kemudian juga ada kartu The Death. Kemudian juga ada dua cangkir di sini. Dan juga ada 8 cangkir.
Nah, ini dikhususkan untuk para Scorpio yang couple. Para Scorpio yang couple, yang berpasangan, yang berumah tangga, yang pacaran. Saya melihat untuk para Scorpio ini dipesankan harus jauh lebih pengertian mungkin ya. Karena saya melihat seseorang yang berdealing denganmu ini, apakah pasangan hidupmu, apakah kekasih hatimu, dia ini seperti sedang membutuhkan pengertian kamu. Apakah membutuhkan pengertianmu? Apakah membutuhkan pertolonganmu? Apakah membutuhkan uluran tanganmu? Ya, yang jelas seseorang yang dekat dengan para Scorpio ini seperti butuh pengertian dari kamu. Karena ini bukan hanya tentang cinta saja. Ini sebetulnya tentang mendukung orang yang kamu cinta, mau itu pasangan hidupmu, kekasih hatimu di sini. Para Scorpio yang couple, ya. Yang couple juga saya melihat ini tantangan atau bahkan hambatannya lebih kepada komunikasi mungkin ya. Apakah ada hal yang kamu tahan gitu untuk para Scorpio? Apakah kurang terbuka satu sama lain di sini? Tidak berani berkomunikasi, tidak berani membicarakan sesuatu mungkin. Yang couple juga seperti ini kah? Para Scorpio ya, selain kamunya itu harus jauh lebih pengertian kepada si dia yang menjadi pasangan hidupmu, yang menjadi kekasih hatimu. Kemudian juga untuk para Scorpio, sebetulnya energi percintaan ini bisa membuat kamu menang gitu ya. Menang sama dengan energi keberuntungan dalam percintaan, dalam hubungan. Karena saya melihat banyak para Scorpio ini seperti bisa meningkatkan status. Apakah yang diam-diaman menjadi berkomunikasi? Apakah yang pacaran bakal menjadi tunangan? Apakah yang tunangan bakal menjadi masuk pernikahan gitu ya? Bakal menikah untuk para Scorpio. Yang jelas saya melihat Scorpio ini di mata lawan jenis. Para Scorpio di mata lawan jenis, kamu itu terlihat cantik, terlihat tampan, keren, menawan, rupawan. Pokoknya kamu itu adalah sosok yang bisa dibanggakan, yang bisa dipuji. Di mata lawan jenis ya, cukup berpengaruh di mata lawan jenismu, para Scorpio. Yang jelas Scorpio, kamu bakal merasakan bahwa seseorang itu seperti pengen berinteraksi dengan kamu gitu ya. Baik itu pasangan, kekasih, atau orang-orang yang terhubung denganmu ini seperti pengen ngobrol sama kamu. Jadi kamu itu sebetulnya tahu, ada orang-orang yang pengen berkomunikasi dengan kamu. Ada orang-orang yang pengen ngobrol terus sama kamu gitu ya, ngobrol sama kamu. Ada orang-orang yang pengen terhubung denganmu, kamu tahu, para Scorpio, kamu bisa merasakan hal ini. Dikit-dikit mungkin seseorang ngechat kamu, nge-DM kamu atau gimana, atau bikin kode-kodean, kode-kodean ya. Kamu tahu di sini untuk para Scorpio. Kemudian juga untuk para Scorpio yang couple juga ini, kamu bakal merasa juga bahwa orang yang terhubung denganmu, orang yang dekat denganmu atau energi pasanganmu inilah, ya si dia inilah gitu. Orang yang satu-satunya selalu mendukung kamu, ya mendukung kamu apalagi di saat kamu merasa kesulitan, di saat kamu kesulitan. Adanya perasaan-perasaan seperti ini dari dirinya para Scorpio. Jadi ibaratnya tidak ada yang lain lagi kecuali si dia gitu ya, yang kamu rasa ngedukung kamu. Jadi ya nggak ada yang lain lagi. Apalagi di saat kamu merasa kesulitan untuk para Scorpio. Sehingga apa? Sehingga kepada para Scorpio-nya ini bisa membuat kamu memiliki lebih banyak cinta dan juga kasih sayang kepada si dia. Apakah kekasih hatimu? Apakah kepada pujaan hatimu? Apakah kepada pasangan hidupmu? Ya. Ini energi Scorpio ini sebetulnya bawaannya pengen menghabiskan waktu terus dengan pasangannya, dengan kekasihnya, atau dengan orang yang kamu cinta gitu. Para Scorpio ya. Jika kamu bisa sampai seperti ini, selalu selalu dekat, selalu berusaha meluangkan waktu untuk orang tercintamu,
Ya hubungan kamu dengan si dia bakal jauh lebih kuat. Bakal jauh lebih kuat, bakal jauh lebih baik. Untuk para Scorpio. Ini, silahkan para Scorpio ya, perasaanmu dan si dia. Jadi untuk para Scorpio tetap semangat. Dan seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pembacaan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya bisa menyampaikan pembacaan-pembacaan saya berikutnya. Sampai jumpa.